Seorang pemilik pom bensin bernama Joe yang terlihat kurang sehat, nampaknya kali ini dia pun kesulitan mendapat pelanggan, karena bisnis miliknya mendapat pesaing yang lebih modern. Sedangkan di sisi lain, terlihat keponakan dari Joe yang bernama Juni, saat ini tengah mengikuti acara wisuda kelulusan di sekolahnya, dan juga dihadiri kedua orang tuanya. Namun saat itu salah satu teman Juni yang bernama Piwi malah mencoba membuat keonaran dengan mengikatkan baju para paduan suara yang di atas panggung hingga membuatnya terlepas pada saat pertunjukan. Kekacauan itu pun segera ditutupi dan langsung dialihkan ke tempat dansa, yang juga sebagai simbol perpisahan semua siswa. Namun lagi-lagi Piwi dan kedua temannya yang bernama Hank dan Butch malah kembali ingin mengacau di acara tersebut dengan menerobos masuk melewati jendela samping. Untung saja kelakuan mereka masih sempat diketahui oleh Roger dan juga Juni hingga terjadilah perdebatan kecil di antara mereka. Keributan kecil itu pun segera dilerai oleh security yang melihat kejadian tersebut hingga membuat Piwi beserta rekannya memilih pergi dari sana. Kemudian tak berselang lama setelah itu, pada saat acara pesta telah usai, terlihat Roger sedang mengantarkan beberapa temannya bersama Juni, namun tanpa diduga mobil Roger malah kehabisan bahan bakar. Tentu saja dengan cepat Juni pun menyarankan Roger untuk singgah di pengisian bensin milik pamannya, yang juga sudah tidak jauh dari tempatnya saat ini. Dari situlah Juni pun memperkenalkan Joe sebagai pamannya, dan juga sedikit mempromosikan usaha milik pamannya tersebut. Kini ketika Juni telah diantar Roger kembali ke rumah, tanpa terduga dia pun mendapat kabar dari ibunya melalui telepon rumah tentang kondisi paman Joe yang mendadak sakit. Dia pun segera mendatangi rumah paman Joe yang saat itu sudah berkumpul semua keluarganya demi memastikan keadaannya yang sudah membaik. Dan dari hasil pemeriksaan dokter pribadi keluarga tersebut, ternyata paman Joe mendapat serangan jantung kecil yang tidak berbahaya, namun harus tetap beristirahat di rumah. Melihat keadaan paman Joe yang memang tidak baik, keluarga itu pun memutuskan untuk menjual pom bensin beserta seluruh peralatannya demi agar lebih fokus untuk kesembuhan paman Joe. Terlebih lagi sebuah pom bensin besar milik perusahaan yang bernama Pyramid telah juga berdiri sebagai pesaing dan lebih disukai konsumen karena fasilitasnya yang lebih modern. Mendengar hal itu, Juni pun berencana meneruskan usaha yang dibangun pamannya, agar tetap bisa menghasilkan pemasukan setiap harinya. Pada pagi berikutnya, Juni pun terlihat dibantu oleh keempat temannya yang bernama April, Betty, Jane, dan January, yang sudah mulai merenovasi tempat usaha paman Joe. Kegiatan para gadis itu pun ditertawakan oleh seorang manajer dari pom bensin Pyramid yang bahkan terlihat meremehkan usaha mereka. Diketahui sang manajer pom bensin Pyramid itu bernama Friendly dan sudah menduduki jabatannya sejak cabang itu diresmikan. Singkat cerita, kini pom bensin milik paman Joe terlihat lebih baru dengan suasana yang lebih segar. Para gadis itu pun mendapatkan pelanggan pertamanya, namun pelanggan tersebut juga mengeluhkan mesin mobilnya yang perlu perbaikan. Mendapati konsumen yang ternyata juga membutuhkan servis untuk mesin di mobil mereka, secara cepat Juni pun mengajak Roger untuk membantunya sebagai tukang servis demi nilai jual lebih yang bisa menguntungkan.
Tentu saja tawaran itu disanggupi oleh Roger dan kedua temannya yang bernama Michelle dan Hal, yang mana kemudian mereka pun merombak ulang sebuah ruangan untuk mereka khususkan sebagai tempat servis. Hari demi hari pelanggan mereka pun menjadi tambah banyak dan bahkan melebihi ekspektasi awal di saat pembukaan. Namun gerombolan geng motor yang terdiri dari Pee-wee, Butch dan Hank yang saat ini sedang berkumpul di sebuah jalan kecil, tiba-tiba mereka pun berniat mengganggu usaha yang dilakukan Juni bersama rekannya dan lalu terlihat sudah mendatangi tempat itu. Dari situlah terjadi sebuah cekcok di antara mereka dan bahkan terlihat Butch yang langsung mengganggu pekerjaan Roger. Namun tanpa disadari ternyata keisengan geng motor itu malah membuat mobil yang sedang diperbaiki kembali hidup, hingga membuat Juni merasa terkesan dan lalu mengajak mereka untuk bergabung. Tentu saja tawaran itu pun tidak disia-siakan kelompok onar tersebut, terlebih lagi mereka pun mendapat kegiatan baru yang lebih positif. Kepopuleran pom bensin itu pun semakin hari semakin terkenal, hingga mengalahkan pesaingnya yang jelas lebih bagus. Tak mau tinggal diam dengan keadaan tersebut, ternyata manajer Friendly diam-diam menyewa 2 preman untuk mengintimidasi Juni agar menutup usahanya. Namun tentu saja kedua preman tua itu dengan mudah mereka tumbangkan, hingga membuat manajer Friendly sedikit putus asa. Tak mau menyerah begitu saja, akhirnya Friendly pun memutuskan untuk menghubungi atasannya yang bernama Mr. Smith, yang juga merupakan satu-satunya pemasok bensin di kota tersebut. Friendly pun memberitahu bahwa usahanya kalah saing dengan pom bensin milik Paman Joe dan langsung memintanya untuk menghentikan suplai bensin di tempat tersebut. Tentu saja kebijakan Tuan Smith yang mendengarkan permintaan Friendly berdampak buruk terhadap bisnis Juni, yang mana saat ini persediaan mereka semakin menipis. Tak ingin berlarut dalam kesulitan tersebut, Juni pun memiliki rencana untuk mencuri bensin dari pesaingnya, dengan berpura-pura membeli di tempat tersebut. Namun sayangnya cara tersebut tidak cukup efektif untuk memenuhi kebutuhan setiap hari, hingga mereka pun hanya bisa pasrah dalam keadaan tersebut. Namun untungnya di saat pemasok bensin yang bernama Sam terlihat mengisi persediaan di tempat Friendly, secara diam-diam Juni pun bergegas menemuinya untuk mengetahui sebab diputusnya pasokan di tempat usahanya. Tentu saja Sam tidak bisa memberitahu alasan pasti tentang masalah tersebut dan lalu meminta Juni untuk menanyakan langsung kepada atasannya. Dari situlah akhirnya Juni dan semua temannya mencoba menyamar sebagai saudagar kaya dari Arab demi mendapat akses menemui Tuan Smith di tempat kerjanya. Untung saja penyamaran mereka berhasil dan langsung dihadapkan dengan Tuan Smith, yang mana hal itu membuat Juni sedikit emosional karena menyangkut keberlangsungan usaha Paman Joe. Dia pun mulai bercerita tentang perlakuan Friendly sebagai pesaing yang tidak sehat, hingga menyewa preman untuk menekan usahanya. Bahkan Juni pun menceritakan keadaan Paman Joe yang sedang dalam masa pemulihan, hingga membuat hati Tuan Smith mulai melunak dan lalu meminta waktu kepada Juni untuk memikirkan langkah yang saling menguntungkan. Kini setelah beberapa hari kemudian, terlihat Paman Joe sudah mampu beraktivitas seperti biasa dan bahkan diangkat oleh Tuan Smith menjadi manajer barunya untuk menggantikan Friendly yang terbukti berbuat tidak adil.